Moderator Bapak Dr. Al-Ghadari MPD. Yang kami hormati para dosen dan juga staf STKIP Kusuma Negara Jakarta. Dan tidak lupa juga yang kami banggakan seluruh peserta yang telah hadir pada kesempatan pagi hari ini. Puji dan syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan sehingga pada pertemuan hari ini secara virtual melalui Zoom meeting pada hari Sabtu 27 November 2021 dalam kegiatan webinar dengan tema penelitian dengan subjek tunggal. Dengan sangat antusias sekali pada kesempatan hari ini, saya Ita Rosita yang insya Allah akan memandu pada kegiatan kita hari ini. Hadirin yang kami hormati, adapun susunan acara pada hari ini yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan sekaligus membuka acara webinar, dan yang keempat doa, dilanjut acara inti kegiatan webinar dengan tema penelitian dengan subjek tunggal, yang keenam foto bersama, dan yang terakhir penutup. Untuk mengefektifkan waktu, marilah kita buka acara ini dengan membacakan basmalah atau berdoa sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Berkenan kiranya hadirin untuk mendengarkan dan dapat duduk siap di tempat. Acara selanjutnya, sambutan sekaligus membuka kegiatan webinar dengan tema penelitian dengan subjek tunggal oleh Ketua Prodi Pendidikan Matematika yang terhormat Ibu Nur Imani MPD, kami persilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera, salam sehat selalu. Yang terhormat narasumber kita pada pagi hari ini, Bapak Dr. Sri Adi Widodo MPD. Selamat datang, Pak. Yang sama-sama kita hormati, Sekretaris Program Studi Pendidikan Matematika, Bapak Abdul Hakim Ma'ruf MPD. Yang terhormat, Bapak Dr. Vicky Al-Ghadari MPD, dosen STKIP Kusuma Negara Program Studi Pendidikan Matematika, selaku moderator pada pagi hari ini. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu dosen yang alhamdulillah sudah berkenan hadir lintas prodi, dan yang sama-sama kita banggakan
mahasiswa-mahasiswi program studi pendidikan matematika STKIP Kusmanegara yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmat dan hidayahnya kita berada di ruangan virtual ini dalam keadaan sehat walafiat dalam agenda tunggal yaitu webinar dengan tema penelitian dengan subjek tunggal, sebuah metode alternatif di masa dan pasca pandemi. Dan tak lupa pula kita sampaikan salawat serta salam kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin yang berbahagia, pada pagi hari ini yang luar biasa ini, kami khususnya program studi pendidikan matematika dan umumnya lembaga STKIP Kusmanegara mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada narasumber kita yaitu Bapak Dr. Sriadi Widodo MPD yang sudah berkenan hadir dan insya Allah akan memberikan pemaparan yang begitu luar biasa, berbagi ilmu, wawasan, terutama di bidang penelitian yang terkait dengan penelitian subjek tunggal. Pak Adi, sebelumnya ini penelitian ini temanya belum begitu familiar di kami, karena sejauh ini khususnya mahasiswa-mahasiswi kami itu melakukan penelitian baik jenis kuantitatif maupun kualitatif dengan subjek atau responden yang lebih dari satu atau banyak. Mudah-mudahan dengan adanya webinar pada pagi hari ini kami benar-benar mendapatkan sesuatu yang luar biasa dari Bapak dan insya Allah bisa diaplikasikan atau diterapkan dalam penelitian anak-anak kami. Dan mohon maaf Pak Adi, insya Allah mahasiswa yang hadir pada pagi hari ini banyak dari semester 7 dan semester 5. Karena memang mereka pada bulan-bulan ini insya Allah lagi berkecimpung atau proses dalam pembuatan seminar proposal yang insya Allah Januari depan akan mengadakan penelitian atau pembuatan skripsi. Mohon arahannya dan kami mengucapkan terima kasih yang tak terhingga. Mudah-mudahan acara webinar ini dapat berjalan dengan baik dan mohon maaf Pak Adi dan teman-teman semua apabila dalam acara webinar ini ada yang tidak berkenan. Pesan saya kepada mahasiswa-mahasiswi, dengarkan dengan baik, serap ilmu beliau dengan baik, dan terapkan dalam penelitian kalian. Baiklah, untuk mempersingkat waktu dengan membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, maka webinar dengan tema penelitian subjek tunggal, sebuah metode alternatif di masa pasca pandemi kami buka. Demikian sambutan dari kami, selamat mendengarkan, selamat belajar, mohon maaf, kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua Prodi Pendidikan Matematika atas sambutan sekaligus membuka acara webinar pada hari ini. Selanjutnya, doa yang akan dipimpin oleh Muhammad Amilul Khair. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita panjatkan doa, mari kita awali dengan baca suratul Fatihah. Semoga apa yang nanti disampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Al-hadiniya walikul niyatin soleha wa ila hadratin nabi al-Fatihah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ilahiyal karim adal karim, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin. Wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala sadatina sahabi rasulillah ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'ama wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal mulku
ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في علم وبركة في رزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في شكرة الموت والنجاة من النار وعفا عند الحساب. اللهم أعنا ذكر وشكر وحسن عبادتك. ربنا ظلمنا أنفسنا إن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا لا تزغ قلوبنا إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam. Acara selanjutnya kita masuk pada acara inti kita pada hari ini, yaitu kegiatan webinar dengan tema penelitian dengan subjek tunggal oleh narasumber Bapak Dr. Sri Adi Widodo MPD dan moderator Bapak Dr. Vicky Algadari MPD. Dengan hormat kami persilahkan. Baik, saya mulai. Apakah suara saya jelas? Insya Allah jelas Pak Biki. Jelas. Baik, terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Kemudian sholawat juga kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, sehingga kegiatan ini bisa berjalan. Acara ini adalah webinar pendidikan dengan subjek tunggal, sebuah metode alternatif di masa dan pasca pandemi. Baik, sebelum saya lanjut ke acara, izinkan saya untuk menyapa kehadiran yang terhormat Ketua Prodi Pendidikan Matematika, Ibu Nur Imani MPD. Yang saya hormati Sekretaris Prodi Pendidikan Matematika, Bapak Abdul Hakim Ma'ruf MPD. Yang saya hormati Bapak dan Ibu dosen Prodi Pendidikan Matematika STKIP Kusuma Negara. Yang saya hormati peserta webinar. Selanjutnya, salam hormat juga tak lupa saya sampaikan kepada Bapak Dr. Sri Adi Widodo MPD. Peserta yang saya hormati, perkenalkan, nama saya Vicky Algadari yang hari ini bertugas sebagai moderator pada acara ini. Sebelum saya mulai, saya akan menyapa Bapak Dr. Sri Adi Widodo. Halo, selamat pagi Pak Dr. Sri Adi Widodo. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar dengan jelas, Pak Vicky? Jelas Pak Adi, terima kasih. Baik, mohon izin Pak Adi mau bertanya apakah saya memanggilnya dengan Pak Dr. Sri atau Pak Dr. Adi? Pak Adi. Baik, terima kasih. Bukan di sini ada Bu Yuni soalnya. Baik, siap Pak Adi. Perkenalkan Pak, nama saya ini Vicky Algadari ya dari STKIP Kusuma Negara. Baik, selanjutnya saya akan membacakan sekilas ya CV mengenai Pak Dr. Sri Adi Widodo ini. Nama beliau Dr. Sri Adi Widodo MPD. Beliau berkarir menjadi dosen
Pendidikan Matematika di Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Latar belakang pendidikan beliau menyelesaikan sarjana pendidikan matematika di Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Kemudian beliau melanjutkan magister dan selesai pada tahun 2010 di Universitas 11 Maret, sama jurusannya itu pendidikan matematika juga. Dan kemudian program doktoralnya juga sama di pendidikan matematika di Universitas Pendidikan Indonesia, dan beliau menyelesaikannya pada tahun 2020. Sekelas Pak Vicky. Bidang penelitian beliau ini concernnya di single subject research ini. Saya perhatikan itu mulai tahun 2020. Sebetulnya tahun 2020 ini yang saya lihat itu adalah hasil penelitian beliau yang dipublikasi di jurnal bereputasi ya. Jadi yang selain itu saya belum lihat gitu, tapi pasti ada penelitian beliau tentang single subject research. Nah, kemudian beliau jabatannya saya mengambil skup beliau ini di luar kampus ya. Jadi yang menarik menurut saya itu jabatan beliau ini ternyata sekretaris bidang publikasi ilmiah di Indonesian Mathematics Educator Society. Periode 2019 sampai 2021. Kemudian ada beberapa karya beliau. Yang pertama itu adalah buku metode numerik yang diterbitkan di Graha Ilmu. Kemudian ada beberapa juga artikel yang beliau fokuskan, konsentrasi beliau selain dari single subject research ini, yaitu tentang pemecahan masalah, norma sosial matematik, dan mathematical komik ya. Nah, jadi karena beliau konsennya di pemecahan masalah juga, kadang-kadang saya kalau ada masalah saya bicara dengan beliau. Baik. Selanjutnya itu prestasi ya. Nah, prestasi beliau ini banyak, tapi saya mohon izin hanya menyampaikan beberapa saja. Saya menyampaikan 2 saja ya, mohon izin Pak Adi. Nah, prestasi itu sebetulnya tentang juara ya. Nah, bagi saya juara itu the winner takes it all gitu ya. Nah, prestasi sejati itu tidak selalu bersertifikat ya, atau ada di atas kertas gitu ya. Nah, jadi beberapa prestasi beliau ini yang saya lihat itu. Nah, yang pertama itu beliau ini menerbitkan jurnal internasional bereputasi itu sejak dari Januari 2018 ya. Jurnal nasional Pak, bukan internasional Pak Vicky. Internasional. Itu Salah. yang Tojet itu Pak Adi. Oh yang itu ya. Saya kira itu mengelola. Itu internasional bereputasi, jadi beliau menerbitkan di jurnal internasional sejak 2018 ya. Mungkin saya sendiri juga masih belum sadar gitu ya, jurnal internasional bereputasi itu apa. Nah, kemudian ini yang lebih menarik lagi ya, yang nomor 2 ini, prestasi beliau nomor 2 itu ternyata beliau ini peneliti nomor 1 ya, top 1 ya, top 1 di Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa, dan penelitian beliau ini juga termasuk berkontribusi besar ya, mengantarkan universitasnya itu menjadi terakreditasi unggul sekarang. Jadi beliau ini luar biasa. Ya, saya sendiri merasa terhormat karena acara di pagi ini bersama beliau. Kemudian kepada para peserta, mari kita mendengarkan sabda-sabdanya beliau dan sambil menyiapkan pertanyaan ya. Dan kalau misalkan ada pertanyaan yang ingin diajukan, nanti bisa raise hand gitu ya, bisa juga menyampaikannya secara langsung atau bisa dikirim melalui fitur chat yang ada di platform online ini. Baik, Pak Dr. Adi, tanpa memperpanjang waktu lagi, saya serahkan layar kepada Bapak. Mungkin sekitar 30 sampai 45 menit bisa digunakan untuk presentasi, dan kemudian akan kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab.
Demikian Pak Adi, silahkan saya berikan kepada Pak Adi layarnya untuk mempresentasikan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi. Yang terhormat Ibu Kepala ya Pak Vicky ya kalau di sana ya, atau Ketua atau Kaprodi Pendidikan Matematika STKIP Kusuman Negara, ada Sekprodi Pendidikan Matematika Kusuman Negara, yang saya hormati pula senior saya di UPI, ada Bu Yuniata. Alhamdulillah bisa ketemu Bu Yuni dan kolega saya di UPI pada waktu bersama-sama berjuang selama beberapa tahun. Tapi kita beda nasib Pak Vicky, saya keluar duluan baru Pak Vicky. Tapi memang selama 3,5 tahun kita merasakan bagaimana pedihnya dan jerih payahnya untuk bisa menyelesaikan disertasi ya Pak Vicky ya. Bagaimana menunggu di ruang gedung Jika, menunggu promotor dan kopromotor dari pagi sampai sore. Datangnya pagi, ternyata bimbingannya di sore hari. Begitu ya Pak Vicky ya. Dan mau tidak mau ya kita harus menunggu, namanya juga mahasiswa. Ada Pak Ageng, sudah lama kita nggak ketemu Pak Ageng. Saya mau tanya Pak Ageng dulu nih. Pak Ageng dulu pembimbing tesisnya Pak Ruli atau Pak Parman Pak Ageng? Dr. Ruli Bapak. Oh Pak Ruli, oke. Ini nanti sebenarnya single subject research ini ada dua hal yang mendasari saya kenapa sekarang lebih banyak riset ini lebih banyak di single subject research. Yang pertama karena memang pandemi COVID, di mana banyak hal yang harus saya sesuaikan terkait dengan pandemi COVID, terutama saya tidak bisa menghadirkan siswa atau subjek dalam jumlah yang besar atau menggunakan jumlah subjek. Biasanya kalau dalam penelitian kuantitatif itu kan ada istilah namanya representasi dari sebuah populasi. Nah, ternyata dalam penelitian saya terkait dengan pandemi COVID agak sulit untuk memenuhi representasi populasi. Dan yang kedua di permasalahan COVID yang kedua adalah ternyata variabel amatan, terutama pada variabel-variabel terikat yang kita amati itu terlalu bias. Nanti biasnya seperti apa ada di beberapa slide yang akan saya jelaskan. Dan yang kedua sebenarnya kenapa saya bergeser ini? Sebenarnya saya diprovokasi oleh Pak Ruli, pembimbing tesisnya Pak Ageng. Jadi Pak Ruli lebih banyak berkecimpung di dunia single subject research. Akhirnya mau tidak mau dengan kondisi banyak hal yang berkaitan dengan pandemi COVID yang seperti tadi saya sampaikan, ya akhirnya ikut bergeser tanpa harus saya meninggalkan peminatan dalam riset seperti yang disampaikan Pak Vicky tadi, diantaranya pemecahan masalah. Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati, izinkan saya untuk share materi. Terlihat Pak Vicky? Tampak Pak. Ini materi yang akan saya sampaikan. Sebenarnya materi ini kalau rekan-rekan semua sempat membaca, artikel versi lengkapnya sudah dipublikasikan oleh Pak Vicky di Journal of Instruction Mathematics yang ada di STKIP Kusuman Negara. Walaupun judulnya agak sedikit relatif berbeda, tetapi secara umum isinya nanti sama. Nah, apabila rekan-rekan mahasiswa dan Bapak Ibu dosen kolega ingin memperoleh materi ini, silakan nanti Bapak Ibu bisa mengunjungi jurnal JIM, Journal of Instruction Mathematics. Sekalian promosi sedikit Pak Vicky, biar nanti visitornya nambah. Nanti silakan di-download, siapa tahu nanti di sana bisa bermanfaat untuk rekan-rekan semuanya. Ini tadi sudah disampaikan terkait dengan profil saya. Memang saya S2, S3-nya satu bidang pendidikan matematika, dan saya termasuk orang yang tidak setia pada satu alma mater, karena dari S1 sampai S3 beda-beda semua. Nah, ini sedikit saya menyampaikan terkait dengan kenapa sih single subject research. Ini problemnya di masa pandemi. Apabila di waktu sebelum pandemi, kalian atau kita pembelajaran bisa dilakukan secara tatap muka, tapi ternyata
setelah pada pandemi, masa-masa pandemi, ternyata kita tidak bisa melakukan penelitian secara tatap muka seperti di sebelah kiri bawah. Ternyata pada masa pandemi, mau tidak mau proses pembelajaran dilakukan secara tatap maya, secara virtual. Sebentar Pak Vicky. And then if they can then mengaktifkan yang sebelah. Nah, ternyata sebagian besar setelah pandemi itu proses pembelajaran yang dilakukan di sekolah sebagian besar dilakukan secara virtual. Seperti yang tampak di sebelah kanan, bahwa sekolah itu menjadi kosong melompong. Mungkin untuk akhir-akhir ini pembelajaran dilakukan dengan tatap muka terbatas, tidak bisa secara menyeluruh, sehingga itu menjadi penyebab kenapa sih harus single subject research. Permasalahan yang kedua adalah pembelajaran dilakukan secara online. Nah, efeknya apa dalam pembelajaran secara online? Peneliti, terutama saya, di saat saya harus memberikan instrumen kepada peserta didik siswa secara online, kita tidak tahu peserta subjek yang kita gunakan pada penelitian itu benar-benar mengerjakan sendiri atau siswa subjek itu mengerjakan tugas yang lain. Artinya orang lain yang mengerjakan tugas itu. Sehingga hasil yang diperoleh nantinya, karena kita tidak tahu yang mengerjakan variabel yang kita teliti itu adalah subjek secara langsung atau orang lain, maka kita tidak tahu apakah siswa tersebut benar-benar mengerjakan sendiri dan itu menjadi bias. Itu aspek yang pertama yang mengerjakan orang lain. Bisa saja nanti menjadi faktor yang kondisinya menjadi yang paling bawah itu, bawah kanan. Bahwa ternyata instrumen yang kita berikan kepada peserta didik, siswanya itu tidak berusaha mengerjakan sendiri, tapi menggunakan perantara oleh orang lain. Seperti kita bisa menggunakan platform yang lain untuk melihat kunci jawabannya. Nah, hal inilah yang menyebabkan kenapa saya pada akhirnya harus pindah ke single subject research. Nah, yang berikutnya adalah selama pandemi, ternyata kemampuan tadi yang saya sampaikan bias itu tadi, bahwa ternyata siswa itu tidak harus mengerjakan sendiri, dia bisa bisa nyontek ke temannya, bisa menyontek ke platform yang lain. Misalkan kondisi saat ini kita buka satu tab untuk ujian, untuk soalnya, tab berikutnya kunci jawabannya bisa saja terjadi. Sehingga kalau ini terus menerus, loss learning-nya akan muncul. Nah, untuk menghindari hal-hal seperti inilah, banyak sekali problem inilah, akhirnya saya gesernya ke single subject research. Nah, untuk akhir-akhir ini dalam single subject research sebenarnya kita bisa tidak hanya melibatkan satu subjek, tetapi bisa melibatkan sekelompok siswa. Artinya sekelompok siswa itu paling banyak di angka 4 atau 5, tetapi masih bisa kita katakan itu adalah single subject research. Seperti pembelajaran pada saat ini, mungkin kalau di Jakarta melakukan pembelajaran tatap muka terbatas, pada waktu itu terkenal dengan kunjungan guru ke rumah, atau sekarang sekolah pembelajarannya dilakukan secara terbatas dengan membagi menjadi beberapa kelompok, itu juga masih bisa kita menggunakan single subject research. Dan ternyata apabila kita berpikir bahwa itu apakah representasi dari populasi, ternyata kalau kita mengambil dalam jumlah yang kecil, katakan satu kelas masuk bagi menjadi 2 kelompok, satu kelompok terdiri dari 15 siswa, itu juga belum representasi dari sebuah populasi. Nah, problem di masa pandemi seperti yang saya sampaikan tadi, ternyata mau tidak mau riset atau skripsi yang dilakukan oleh mahasiswa juga harus ikut menyesuaikan kondisinya. Sebenarnya seperti yang disampaikan Pak Vicky tadi, bahwa saya membimbing single subject research sejak 2020 dan membimbing 5 mahasiswa. Dari 5 mahasiswa itu 4 sudah lulus, yang 1 belum lulus karena mungkin ada sedikit problem. Dari 4 itu alhamdulillah keempat-empatnya, bukan keempat-empatnya ya, 1 sudah terbit pada jurnal internasional bereputasi, kalau nggak salah di kuartil 4 Pak Vicky, 1 publish pada jurnal nasional terakreditasi Sinta 2, 1 masuk pada InPress, kondisi InPress nanti akan terbit di bulan Maret 2022,
Q3 dan 1 sudah accepted juga di Q3. Jadi 4-4-nya sudah publish, 1 jurnal nasional terakreditasi Sinta 2 dan 3 jurnal internasional bereputasi. Nah, ternyata skripsi itu juga harus saya memodifikasi ternyata agar tidak terlalu membebani. Artinya tahapan-tahapan metode ilmiahnya juga tetap berjalan. Hal-hal yang harus dipikirkan terkait dengan keilmiahan dalam sebuah riset juga harus dipikirkan. Karena sebagai contoh penelitian pengembangan yang selama ini dilakukan sebelum pandemi itu masih bisa, tetapi pada saat pandemi nanti ada problem, yaitu pada saat uji coba lapangan. Itu nanti akan kesulitan karena ternyata produk yang diuji coba di lapangan itu belum tentu subjek yang digunakan ternyata representasi dari populasi. Sehingga penelitian pengembangan itu lebih banyak digunakan pada penelitian pengembangan hanya sampai pada tahapan validasi ahli. Yang kedua terkait dengan eksperimen di lapangan. Nah, karena bentuknya adalah eksperimen di lapangan, maka pengambilan sampel harus dilakukan secara random. Random ini bertujuan agar subjek yang digunakan itu representasi. Misalkan satu sekolah terdiri dari 6 kelas, kita hanya mengambil 1 kelas. Kita peneliti harus bisa menjamin, menjustifikasi apakah satu kelas yang terdiri dari 15 siswa itu merupakan representasi dari sebuah populasinya. Apabila itu tidak representasi, maka nanti penelitian itu untuk dapat digeneralisasi menjadi kecil, menjadi errornya akan tinggi. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan eksperimen lapangan, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa instrumen yang diberikan kepada siswa hasilnya bisa bias, karena yang mengerjakan secara online itu belum tentu siswanya. Bisa saja nanti orang lain atau si subjeknya melihat kunci jawaban dari orang yang sudah ada. Yang ketiga dalam penelitian tindakan kelas. Dalam penelitian tindakan kelas, memang penelitian ini dilihat dari proses dari siklus 1 ke siklus 2. Ini relatif masih bisa. Tetapi ternyata di saat siswa diberikan diberikan instrumen atau variabel amatan, kembali lagi, apakah variabel amatan ini yang peneliti lakukan itu menjadi bias atau tidak? Katakanlah kita melakukan pembelajaran penelitian peningkatan prestasi belajar dengan menggunakan Google Form, Google Meet. Nah, proses siswa diberikan soal pada saat menggunakan Google Meet bisa saja nanti siswanya mengerjakannya menggunakan contek-contekan dengan temannya sendiri atau menggunakan platform yang lain untuk mencari jawaban yang lain, menggunakan internet ceritanya. Dan yang ketiga kualitatif relatif masih bisa. Karena kan kita bisa hanya menggunakan 1 atau 2 subjek. Dan yang kelima, kita nanti bisa menggunakan single subject research. Nah, ini ada contoh terkait dengan penelitian pengembangan. Problemnya ada di sini, uji coba skala kecil masih bisa digunakan karena hanya menggunakan jumlah relatif tidak besar. Nah, skala uji coba skala luas relatif lebih susah. Sehingga kalau saya mengambil R&D ini, maka yang agak sulit adalah developmental testing-nya yang agak sulit. Mungkin Bu Yuni, Pak Vicky paham terkait dengan 4D. Bahwa pada tahap untuk developmental testing sampai ke bawah itu akan sulit dilakukan karena proses ini kan menjadi proses yang harus dilakukan bertahap, tidak boleh dipotong. Sehingga apabila developmental testingnya tidak bisa dilakukan, maka pada uji coba produk hipotetik juga tidak bisa dilakukan. Nah, ini contoh, mohon maaf Bu Yuni. Ini adalah penelitian eksperimental. Apabila kita melakukan seperti ini, seperti yang saya sampaikan tadi, siswanya kita melakukan secara online. Maka yang pertama yang perlu dipikirkan adalah untuk saat ini, bukan berarti ini gagal ya, ini tidak berhasil ya, ini kan penelitian yang masa lalu, boleh gitu, sudah publish. Tapi di saat masa mendatang kita menggunakan penelitian yang hampir mirip seperti ini, yang perlu dipikirkan adalah apakah variabel yang kita amati siswanya benar-benar mengerjakan sendiri atau orang lain yang mengerjakan. Dan yang ketiga, ini problemnya. Yang ketiga, Bu Audi masih di sini ya. Ini baru saya tambahin tadi pagi. Ini adalah penelitian kualitatif yang melibatkan beberapa subjek dan penelitian ini sebenarnya secara umum dalam masa pandemi masih bisa dilakukan. Nah, bagaimana dalam pengambilan datanya? Pengambilan datanya yang biasanya wawancara dilakukan face to face,
itu dilakukan secara virtual. Karena apabila tidak dilakukan secara virtual, akan kesulitan menghadirkan jumlah subjek yang dalam jumlah besar. Tapi harus dipastikan bahwa face to face dan secara virtual ini tidak ada intervensi dari lingkungan sekitar. Ini adalah single subject research. Single subject research adalah penelitian subjek tunggal dengan penelitian yang digunakan pada pendidikan luar biasa dengan karakteristik berkebutuhan khusus. Saya kasih tanda merah yang poin-poin pentingnya. Tetapi yang perlu dipahami bahwa apakah penelitian single subject research ini hanya bisa dilakukan pada pendidikan luar biasa dan siswa berkebutuhan khusus? Secara umum tidak harus. Nanti bagi rekan-rekan semua yang berasal dari pendidikan matematika, penelitian dengan metode single subject research itu bisa diimplementasikan pada pendidikan matematika dan siswa yang bukan berkebutuhan khusus, artinya siswa normal masih bisa. Nah, dalam penelitian single subject research ini merupakan penelitian eksperimen yang dilaksanakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dari suatu perlakuan atau treatment yang diberikan kepada subjek secara berulang-ulang dalam waktu yang tertentu. Secara umum hampir mirip dengan time series. Artinya diberikan intervensi secara berulang-ulang sampai batas waktu yang sudah ditentukan. Dan dalam penelitian single subject research ini, itu lebih banyak yang diamati adalah tingkah laku subjeknya. Ini adalah karakteristiknya. Yang pertama difokuskan pada perilaku subjek penelitian maksud saya. Yang kedua, melihat hubungan sebab akibat melalui manipulasi variabel independen ke pengukurannya cermat terhadap variabel dependen dan pengendalian dari variabel asing. Nah, bagaimana kita nanti bisa mengendalikan variabel asing? Nanti secara desain, maka desain penelitian single subject itu harus dilakukan withdrawal atau retrieval, penarikan kembali. Bagaimana penarikan kembali, bentuknya seperti apa, nanti kelihatannya saya menyampaikan di slide berikutnya. Nah, yang ketiga dikembangkan untuk mendokumentasikan perubahan perilaku. Yang keempat, memerlukan penilaian berkelanjutan dari waktu ke waktu, dan efek intervensi biasanya direplikasi untuk peserta yang sama. Karena penelitian ini hanya dilakukan dalam satu siswa, maka dilakukan secara berulang-ulang. Ini nama lain dari single subject research. Ada SCED, ada Small Sample Design, dan Single Subject Experiment Design. Ini adalah desain penelitian single subject research-nya. Ada baseline, ada intervensi, atau nanti lebih disebut dengan desain AB. Ini adalah desain dasar dari single subject research, yaitu desain AB. Nah, bagaimana kalau kita mau menambahkan dengan baseline kembali menjadi desain ABA? Ini adalah desain kelanjutan atau retrieval dengan desain penarikan kembali. Sehingga desain inilah yang digunakan nantinya untuk melihat apakah intervensi yang diberikan itu benar-benar memberikan efek yang positif atau tidak. Ini adalah desain berikutnya, ada ABC, ACB, dan beberapa desain-desain yang lainnya. Nanti tinggal kita ingin melihatnya yang mana. Yang jelas bahwa single subject research, desain dasarnya adalah desain AB. Kalau kita mau menggunakan penarikan kembali atau retrieval, maka desain itu harus ditarik kembali. Bisa menggunakan ABA atau ABAB. Begitu pula yang lainnya. Nah, apa sih baseline? Baseline merupakan kondisi pretest atau kondisi sebelum diberikan perlakuan. Dalam penelitian kuantitatif atau eksperimen, baseline ini kita bisa menganggap dia merupakan kelompok kontrolnya. Nah, berapa kali pertemuannya? Minimal 3 kali. Nah, kapan berakhirnya? Baseline berakhir pada saat subjek dalam kondisi stabil. Bagaimana kestabilan? Ada proses perhitungannya nanti. Sehingga di saat baseline ini subjeknya sudah dalam kondisi stabil, maka dilanjutkan pada fase intervensi. Nah, fase intervensi inilah yang sering disebut dengan kelompok eksperimen. Di mana pada kelompok eksperimen ini dilakukan juga sama, minimal 3 kali pertemuan. Kapan berakhirnya juga sama dalam kondisi subjek yang stabil.
Nah, bagaimana menentukan subjek dalam SSR? Instrumennya seperti apa dan analisis datanya seperti apa? Gitu. Dalam menentukan subjek dalam single subject research, seperti filosofi namanya, bahwa ini adalah penelitian subjek tunggal. Maka hanya menggunakan satu subjek atau satu kelompok subjek. Satu kelompok itu maksimal 5 orang. Nah, dari satu atau satu kelompok tadi, bagaimana teknik pengambilan sampelnya? Nanti bisa menggunakan purposive sampling. Artinya pengambilan subjek yang berdasarkan tujuan peneliti seperti apa. Sebagai contoh, apabila nanti dalam penelitian itu ingin melihat siswa tunagrahita, maka peneliti harus mencari subjek tunagrahita. Nah, bagaimana instrumennya? Maka instrumen ini secara umum tidak jauh berbeda dengan penelitian yang dilakukan dalam penelitian secara umum. Misalkan dalam penelitian kualitatif ingin pemecahan masalah, maka rubrik atau instrumen pemecahan masalah itu juga sama digunakan dengan pada penelitian single subject research. Nah, bagaimana analisis datanya? Ini mungkin yang akan membedakan dengan penelitian-penelitian kuantitatif lainnya. Apabila dalam penelitian kuantitatif lebih banyak menggunakan katakanlah ANAVA atau ANACOVA atau menggunakan UJT, tetapi pada analisis data di single subject research ini yang digunakan hanya menggunakan visual inspection. Apa sih visual inspection? Yaitu visual pengamatan berdasarkan data plot tiap hari. Itu yang dilihat. Nah, ini seperti yang saya sampaikan tadi, single subject research dipilih secara purposive. Nah, yang pertama untuk teknik analisis data secara umum nanti saya menyampaikan ada dua. Yang pertama bisa menggunakan persentase of overlapping data atau istilahnya PND. Dan yang kedua nanti bisa menggunakan visual inspection dengan analisis antar kondisi dan analisis dalam kondisi. Untuk yang PND nanti lebih banyak dilihat perhitungan indeks berdasarkan rasio atau tingkat intervensi yang melebihi nilai maksimum. Ini contohnya. Seperti pada bagian ini, kita melihat bahwa pada gambar sebelah sebelah kanan, maaf, pada sebelah kiri ini kan baseline. Nah, ini adalah baseline-nya. Pada kondisi baseline inilah kita melihat berapa skor tertingginya. Ternyata skor tertingginya di angka 8. Nah, setelah di angka 8, tarik garis lurus ke kanan. Nah, pada kondisi intervensi, kita lihat berapa jumlah plot yang berada di atas garis ini. Ternyata yang di atas adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan jumlah pertemuannya atau jumlah sesinya ada 10. Sehingga jumlah di sini adalah 6 per 10. Ini berarti hasilnya adalah 60%. Dari 60% ini, nanti dibandingkan ke sini, apabila diperoleh PND-nya 71-90, maka intervensi yang diberikan efektif. Kalau antara 50-70 termasuk kategori sedang, kalau kurang dari 50 berarti dikatakan tidak efektif. Jadi kalau kira-kira dengan diperoleh PND-nya 60%, maka dia dikatakan berada pada kategori sedang, tingkat intervensinya pada kategori sedang. Berbeda ceritanya kalau nanti dia memperoleh intervensinya lebih dari 70 ke atas baru dikatakan dia efektif. Kalau lebih dari 90 dia sangat efektif. Nah, ini yang kedua, yaitu dengan menggunakan inspeksi visual, kita hanya melihat bagaimana perubahan dilakukan subjek dalam setiap sesi. Pada kondisi yang atas, yang di sini dengan yang di sini,
Kita melihat trennya dari A, yang atas ini ya dari A ke B mengalami penurunan dan ini mengalami penaikan. Berarti seperti yang disampaikan tadi bahwa apabila ini adalah kondisi baseline, ini kondisi intervensi, maka dapat diputuskan bahwa ternyata intervensi yang diberikan ini kan memberikan efek yang turun. Ternyata di saat ini tidak diberikan intervensi kembali, artinya ditarik kembali, intervensinya dilepas, dia mengalami peningkatan kembali, sehingga bisa dikatakan bahwa bentuk intervensinya dia tidak memberikan efek yang positif, artinya tidak memberikan pengaruh apapun intervensi pada subjek. Berbeda dengan kondisi ini yang di bawah. Pada kondisi baseline dengan skor yang seperti bawah ini scoringnya, dan yang ini kondisi intervensinya seperti ini, ternyata setelah intervensi ini dilepas kembali menjadi tidak ada intervensinya, skor yang diperoleh ternyata hampir mirip. Maka ini dikatakan bentuk intervensinya dia ada pengaruhnya, memberikan efek yang positif. Ini teknik analisis datanya menggunakan analisis kondisi dan analisis antar kondisi. Dua-duanya nanti menggunakan split hub. Nah, dalam analisis antar kondisi ada 6 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama menentukan panjang kondisi, yang kedua menentukan estimasi kecenderungan arah, yang ketiga menentukan kecenderungan kestabilan, yang keempat menentukan kecenderungan jejak data, yang kelima menentukan level stabilitas, dan yang keenam menentukan level perubahan. Secara umum kelima analisis ini itu menggunakan konsep rata-rata. Nah, kita hitung satu-satu. Kita lihat satu-satu. Nah, untuk menentukan panjang kondisi pada fase baseline ini, itu adalah menentukan kira-kira berapa kali sesi. Ternyata di sini ada 6 kali sesi. Sesi 1, sesi 2, sesi 3, 4, 5, dan 6. Sehingga panjang kondisinya ada 6. Nanti dibuat dalam bentuk tabel, tinggal dimasukkan. Dan yang kedua, menentukan estimasi kecenderungan arah. Nanti akan dilihat apabila trennya naik menggunakan garis yang seperti ini. Kalau trennya sama, nanti ini. Kalau trennya dia katakanlah turun, maka nanti menggunakan simbolnya yang ini. Nah, sebagai contoh, ini saya perlihatkan proses perhitungannya. Ini adalah kondisi baseline. Dari kondisi baseline tadi, ada 6 kali pertemuan. Maka dari 6 kali pertemuan ini diambil tengah-tengahnya. Ini adalah tengah-tengahnya. Katakanlah ini tengah-tengahnya. Nah, berikutnya, ini adalah bagian yang pertama, ini bagian kedua. Pada bagian pertama ini dicari tengah-tengahnya lagi. Katakanlah ini tengah-tengahnya. Dan yang kedua, kita cari tengah-tengahnya lagi. Ada titik potong di sini, dan juga ada titik potong di sini. Garis ini dihubungkan. Dari sini terlihat bahwa ternyata trennya adalah turun. Ternyata pada kondisi baseline trennya turun, tidak naik. Nah, inilah metode split hub yang digunakan pada analisis data pada bagian sebelumnya, pada bagian kedua. Nah, ini berikutnya contoh lagi. Ini yang tadi sudah ketemu, sekarang coba yang ini. Ini juga sama, kita cari yang tengahnya. Dari tengah ini yang sebelah kiri juga dicari tengahnya. Ini juga cari tengahnya. Dihubungkan ini. Maka garisnya dia kecenderungannya naik. Begitu untuk langkah keduanya. Nah, yang ketiga adalah menentukan kecenderungan kestabilan. Biasanya dalam penelitian single subject research menggunakan rentang kestabilan 15% untuk menentukan ada 6 cara. Yang pertama menentukan rentang kestabilan, yaitu skor tertinggi dikalikan dengan kriteria kestabilan. Kriteria kestabilan menggunakan level 15%. Yang kedua menentukan mean level. Mean level ini sebenarnya adalah rata-rata, yaitu jumlah skor setiap fase dibagi banyaknya sesi setiap fase. Dan yang ketiga menentukan batas atas, yaitu mean level atau rata-rata ditambah dengan rentang kestabilan. Dari cara yang pertama ini adalah rentang kestabilan di sini. Batas bawahnya adalah
mean level dikurangi rentang kestabilan, dan kecenderungan kestabilan itu adalah panjang batas bawah hingga panjang batas atas, atau batas atas dikurangi panjang bawah. Yang keempat, proses yang ini adalah proses perhitungannya. Menentukan rentang kestabilan. Ini adalah batas atas, ini yang tengah ini adalah mean level. Kita lihat pada mean level adalah garis yang ini, garis yang tengah ini adalah yang atas adalah batas atas, ini adalah batas bawah. Nah, kita hitung kira-kira nanti yang berada di rentang batas bawah dan batas atas itu ada berapa titik. Ternyata ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dari 9 sesi, ternyata ada 8 sesi berada pada rentang kestabilan, sehingga dia dikatakan kondisi ini adalah kondisi yang stabil. Inilah yang saya katakan tadi, untuk menentukan kestabilan sebuah subjek, itu dilihat dari sini. Apabila kestabilannya 85-90, dia dikatakan stabil. Kurang dari ini kurang stabil, walaupun kita bisa menggunakan yang QND tadi. Di sini ada yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 dari 9 itu adalah 88,89, sehingga dikatakan bahwa ini dalam kondisi stabil. Yang kelima, menentukan kecenderungan jejak data. Ini adalah sama dengan menentukan estimasi kecenderungan data. Pada fase baseline tadi, kecenderungannya adalah turun. Pada intervensi kecenderungannya adalah naik. Simbolnya seperti ini. Dan yang keenam, menentukan level stabilitas dan rentang data. Ini adalah level stabilitas adalah kestabilan atau ketidakstabilan. Rentang ini adalah skor maksimal dikurangi skor minimalnya. Ini yang dalam kondisi. Kita akan melihat menandai data pertama di hari pertama dan di hari terakhir pada fase baseline, kemudian dihitung selisihnya. Jika kedua data arahnya menaik atau menurun, diberikan tanda positif jika membaik, memburuk kalau negatif, kalau sama dengan. Begitulah pada fase intervensi nantinya. Ternyata pada kondisi ini untuk baseline adalah 42 dikurangi 30, sehingga dia positif. Ini yang intervensi adalah 80 dikurangi 60, itu juga bernilai positif. Ini yang antar kondisi. Kalau tadi adalah dalam kondisi, ini antar kondisi. Ada 5 yang harus dilakukan perhitungan. Yang pertama adalah menentukan jumlah variabel. Yang kedua, menentukan perubahan kecenderungan data. Yang ketiga, menentukan perubahan kecenderungan stabilitas. Yang keempat, menentukan level perubahan. Dan yang kelima, menentukan overlap dari kondisi baseline dan intervensi. Nah, saya menggunakan data yang sama. Ini menentukan jumlah variabel. Ini adalah berapa jumlah banyaknya variabel yang kita teliti. Apabila kita hanya melihat kemampuan memecahkan masalah saja, maka variabel yang ingin dirubah di sini tertulis 1. Dan yang kedua, menentukan perubahan kecenderungan arah. Ini dapat dilihat pada tabel perubahan kecenderungan arah yang berkaitan dengan sebelumnya di analisis dalam kondisi tadi. Dan ini adalah menentukan perubahan kecenderungan kestabilan. Nanti dilihat apakah dia bergerak dari stabil ke stabil atau tidak stabil ke stabil. Harapannya dalam penelitian single subject research ini dilakukan diperoleh dari stabil ke stabil. Dan yang keempat, menentukan level perubahan dilakukan dengan cara menentukan data point pada kondisi baseline. Begitu nanti di pertemuan tadi, sesi itu adalah pertemuan terakhir adalah 42, dan pertemuan yang selanjutnya di angka 60, sehingga ada selisih 18. Ini menentukan overlap dari kondisi baseline dan intervensi. Maksudnya adalah adakah pertemuan yang dilakukan pada kondisi baseline, kondisi intervensi yang terdapat pada kondisi intervensi, kondisi baseline. Artinya hal-hal yang terjadi pada fase intervensi ini harus dipastikan bahwa yang bersangkutan itu tidak masuk pada kondisi baseline. Ini masih analisis kondisi dalam kondisi tadi. Nah, ini adalah bagaimana melakukan analisis.
Kalau kita menggunakan desainnya adalah desain ABA, maka analisis antar kondisinya ada dua, yaitu analisis antar kondisi A1B dan analisis antar kondisi B ke A2. Dan analisis kondisinya itu adalah analisis kondisi A, analisis kondisi B, dan analisis kondisi A kembali atau A2. Nah, apakah dapat digeneralisasi? Pertanyaan dalam kuantitatif biasanya ini. Dalam penelitian single subject research, karena pengambilan subjek dilakukan secara purposif dan hanya melibatkan satu subjek, maka penelitian ini tidak dapat digeneralisasi, tetapi hanya dapat berlaku pada subjek yang diteliti itu saja sendiri. Ini contohnya. Ini kelihatannya Pak Ageng kenal ini. Kenal ya Pak Ageng ya? Ini koleganya Pak Ageng ini. Ini adalah single subject research yang tadi saya ceritakan. Kondisi ini dilakukan menggunakan intervensi video interaktif pada siswa berkebutuhan khusus dengan double dengan tuna ganda. Yang pertama adalah tunagrahita dan yang kedua adalah diskalkulia. Dan yang kedua, contoh yang kedua, ini pada kondisi subjek yang normal dengan subjek introvert. Introvert adalah subjek di mana kondisi IQ-nya dia normal, hanya dia mengalami pendiam. Itu. Dan ini yang insya Allah di tahun 2022 bulan Mei, learning achievement ini juga sama. Ini siswanya extrovert, kalau tadi kan introvert, ini extrovert. Ini Pak Ruli dengan kondisi subjek yang kondisi normal juga. Ini contoh implementasi single subject research dengan kondisi lebih dari satu subjek, artinya satu kelompok. Ini contoh implementasi subjek yang berkelompok, satu kelas. Tetapi ini masih menjadi perdebatan karena digunakan dalam bentuk subjeknya dalam satu kelas terdiri dari 30, sehingga ini kalau menurut saya ini bukan single subject research sebenarnya. Nah, saya kira itu yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kita hari ini. Saya kembalikan ke Pak Vicky. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin kita bisa dilanjutkan dengan sharing sesi tanya jawab diskusi. Oke, baik Pak Adi, terima kasih atas penjelasannya. Sebelum kita lanjut ke sesi tanya jawab, saya mungkin mewakilkan panitia untuk mempersilahkan kepada Pak Adi ya untuk istirahat sejenak sambil minum kopi hangat dan mencicipi batagor ya. Jadi teman-teman, beliau ini suka dengan kopi dan batagor sampai-sampai beliau ini punya grup gitu ya, grup kopi dan batagor yang isi grupnya itu orang-orang yang luar biasa. Saya dengar begitu ya. Oke. Baik, materinya ini sangat luar biasa ya. Saya juga sangat tertarik dengan penelitian ini. Mudah-mudahan nanti bisa mencari ilmu lebih banyak lagi dengan beliau ya. Nah, bersyukur rasanya ketika kita bisa memperoleh pengetahuan mengenai single subject research ini ya. Ya, tadi sudah dipaparkan tentang baseline, intervention, dan ada kecenderungan juga gitu kan. Nah, baik, mungkin kita lanjutkan ke sesi tanya jawab gitu ya. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin menyampaikan pertanyaan. Nah, ini ternyata sudah ada yang raise hand ya. Nah, ini Ibu Ani Marlina mungkin bisa langsung menyampaikan pertanyaannya, bisa membuka mic-nya. Silahkan Ibu. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah memberikan kesempatan Pak Vicky dan Bapak narasumber. Saya Ani Marlina dari Pendidikan Matematika.
Salam kenal. Baik, Bapak, ini pertama saya baca agak ribet dan ruwet ya di kepala saya ya, karena memang baru membaca, kemudian baru tahu. Nah, untuk metode SSR ini apakah bisa juga diterapkan pada karakteristik yang tidak berkebutuhan khusus? Begitu barangkali simpel pertanyaan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Saya jawab Ibu dulu, Pak Ani. Vicky. Saya jawab Silakan dulu. Pak Adi, saya persilakan. Oke, ini ada contoh Bu Ani. Tadi beberapa slide saya memberikan contoh. Ini penelitian yang saya lakukan. Karakteristik ini siswa introvert. Itu bukan siswa anak berkebutuhan khusus dengan ketunaan itu tidak. Jadi di sini pada single subject research learning algebra operation in introvert student, di sini bentuk kami hanya melihat pembelajaran aljabar, operasi aljabar pada siswa introvert. Dan intervensinya seperti apa? Intervensinya ini bentuknya seperti Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa kalau memberikan les pada siswa. Jadi hanya ketemu berdua gitu, ngobrol kedua kita memberikan les gitu, les kepada siswa. Dari les itu kan seperti tutor sebaya begitu ya, dari tutor sebaya. Karena ini kan harus penelitian single subject research ini kan harus tatap muka. Dari tatap muka itu hanya satu peneliti dan satu subjek ketemu, seperti kita memberikan les tambahan di luar jam pelajaran. Dan kebetulan yang tampil di layar ini adalah untuk subjek non berkebutuhan khusus, artinya tidak dengan kondisi ketunaan, artinya pada siswa introvert. Ini publish pada Sinta 2 Bu Ani. Ada lagi Bu Ani, ini besok bulan Maret 2022 Q3. Ini adalah pembelajaran pada siswa ekstrovert. Kita tahu karakteristik introvert dan ekstrovert ini kalau kita bicaranya Keirsey atau MBTI itu juga ada sendiri. Secara IQ dia normal, hanya berbeda di kemampuan personal dan sosialnya. Kalau ekstrovert dia lebih menggebu-gebu, kalau introvert dia lebih cenderung ke pemalu. Seperti itu Bu Ani. Jadi ini ada dua contoh penelitian yang sudah saya lakukan pada subjek yang kondisi tidak dalam kondisi ketunaan. Begitu Bu Ani. Prosesnya seperti apa? Sama persis dengan yang saya sampaikan tadi. Begitu Pak Vicky. Baik, terima kasih. Mungkin ada lagi yang lain yang ingin menyampaikan pertanyaannya, bisa melalui chat atau bertanya secara langsung ya. Nah ini Pak Adi, mohon izin ada yang chat secara langsung ke saya gitu. Jadi saya mohon izin buat membacakan ya. Iya. Siapa Pak Vicky? Nah, jadi begini katanya, berdasarkan metode penelitian subjek tunggal, nah di situ kan tadi ada intervention ya. Ya. Nah, bagaimana menetapkan rancangan treatmentnya itu yang akan diberikan kepada sampel itu bagaimana menetapkannya gitu ya. Nah, misalkan kan treatment itu, treatment ini cocok untuk tunarungu gitu. Nah, jadi menetapkan treatmentnya itu bagaimana? Nah, mungkin itu pertanyaan yang dari chat ini. Terima kasih. Untuk menentukan treatment itu lebih cenderung pada kajian teoritik yang dilakukan secara mendalam. Itu hampir mirip dengan pada penelitian PTK. Kira-kira kenapa harus menggunakan menggunakan model pembelajaran kooperatif? Itu hampir mirip, sehingga harus dikaji dari kajian pustaka dan literatur review, apakah treatment yang kita berikan itu bisa memberikan efek atau tidak. Tetapi yang perlu kita garis bawahi bahwa dalam sebuah penelitian itu, penelitian pendidikan, intervensi yang kita berikan dalam penelitian itu tidak harus memberikan efek yang positif. Bisa saja nanti dalam sebuah penelitian, efek atau treatment yang diberikan itu memberikan efek yang negatif. Artinya efek yang diberikan ternyata variabel yang diamati itu tidak menjadi lebih baik, menjadi lebih turun. Nah,
Pertanyaannya, apakah penelitian itu gagal? Secara umum penelitian yang dilakukan dalam kondisi yang seperti itu tadi tidak gagal dan tidak salah. Hanya saja memang intervensi yang diberikan kepada peserta didik itu ternyata efeknya tidak memberikan efek yang positif. Sebagai contoh, dalam penelitian single subject research kita ingin memberikan intervensi dengan Teams Games Turnamen. Ternyata dalam menggunakan Teams Games Turnamen ini memberikan efek yang tidak baik. Di saat intervensinya dilepas, ternyata hasilnya menjadi lebih jelek. Sehingga penelitian itu bukan berarti gagal, tetapi penelitian itu akan disimpulkan bahwa ternyata TGT yang digunakan itu memberikan efek yang tidak positif. Begitu Pak Vicky. Jadi intervensinya memberikan efek yang tidak positif. Begitu Pak Vicky. Baik, terima kasih Pak Adi. Ada yang lain mungkin? Nah, ini ada yang raise hand. Ternyata Ibu Audi. Silakan mungkin langsung sampaikan saja Bu Audi. Saya Terima persilakan. kasih. Baik, terima kasih Pak Vicky. Pak Adi ini luar biasa sekali, saya banyak belajar. Pertama adalah kayaknya saya punya banyak pertanyaan. Balik dulu tentang bukan single subject. Jadi tadi di awal adalah tentang R&D begitu ya. Itu tadi disampaikan bahwa untuk di development itu mungkin kita akan kesusahan ketika kita melakukan field trial begitu. Jadi hanya sampai di small group saja. Nah, kemudian apakah itu akan merubah model R&D-nya? Jadi begini Pak, kan kadang-kadang ada EDDI, ada Book Engel dan teman-temannya gitu ya. Ada sebagian yang menyatakan bahwa ketika itu tidak dilakukan sampai E misalnya, maka itu bukan lagi namanya EDDI begitu. Jadi itu yang pertama pertanyaan saya. Terus yang kedua, saya jawab dulu yang pertama Bu Audi. Saya takutnya lupa. Yang pertama, secara umum, saya penganut mazhab yang orang matematik itu kan harus tertib gitu. Di saat kita menggunakan EDDIE, maka penelitian itu harus dari A sampai E. Apabila hanya sampai D saja, D yang kedua, maka itu belum desain penelitian pengembangan. Begitu pula pada tahapan yang ini saya tampilkan. Apabila pada tahapan ini hanya pada tahapan define, desain, dan pada uji coba lapangan menggunakan validasi ahli, sedangkan development mental testing dengan hipotetik dan uji diseminasinya belum dilakukan, maka ini belum R&D. Kalau kita bicaranya penelitian secara keseluruhan ya Bu Audi. Tetapi apabila kita berpikirnya untuk publikasi, maka sah-sah saja Bu Audi hanya mempublikasikan tahapan define, di mana pada tahapan define ini dikatakan merupakan bagian dari penelitian R&D. Sehingga tahun pertama hanya pada tahapan define. Tahun kedua adalah desain dan penilaian ahli. Tahun ketiga uji coba lapangan terbatas. Tahun keempat uji coba lapangan skala luas. Jadi tahapan-tahapan itu dilakukan secara umum. Kalau menjadi satu kesatuan laporan, maka dari tahapan pertama sampai terakhir harus dilaporkan. Kalau tahapan itu dipotong di tengah jalan, artinya dihilangkan karena kondisi pandemi, maka itu belum R&D sebenarnya. Hanya bagian dari R&D. Sehingga nanti sering disebut dengan R&D modifikasi. Itu kalau ketemu penulis buku aslinya bisa marah-marah hidup Bu Audi. Begitu Bu Audi. Oke, jadi kalau misalnya di dalam artikel itu dimaafkan, tetapi kalau misalnya di dalam tesis seharusnya sesuai dengan model yang digunakan, berarti harus sampai E gitu ya Pak. Oke. Ya, betul. Kemudian baik, terkait dengan single subject research itu, aduh nanti kalau saya salah paham, mohon maaf, mohon diluruskan. Itu kalau ukurannya tidak hanya nilai atau tidak hanya terkait dengan peningkatan kemampuan, bisa nggak? Misalnya ada perubahan perilaku, misalnya saya mau melihat perubahan perilaku. Tapi saya mengabaikan si nilainya, itu apakah mungkin atau tidak, itu yang pertama. Terus yang kedua, apakah ini temuannya bisa berlaku secara general, misalnya kalau saya menemukan sebuah karakteristik siswa yang sama, begitu. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah apakah memungkinkan jika misalnya saya melakukan kombinasi antara melihat nilai dan kemudian saya jadi dimixkan gitu loh Pak, antara kual dan kual. Dan kuali ya. Iya. Terima kasih Pak Adi. Saya jawab yang pertama dan yang ketiga Bu Audi, karena itu saling keterkaitan. Untuk yang pertama, secara umum ruhnya SSR itu adalah kuantitatif, ruhnya. Nah, perubahan perilaku itu dilihat secara kuantitatif, itu ruhnya yang pertama. Tetapi bukan berarti, kembali lagi ke pertanyaan ketiga, lanjutnya,
bukan berarti dalam penelitian kuantitatif di SSR ini peneliti tidak bisa melihat perubahan perilakunya. Bisa saja dilihat perubahan perilaku secara kualitatif. Sehingga sangat dimungkinkan dalam sebuah penelitian single subject research itu dilihat secara kuantitatif dengan perhitungan nilai tadi, hanya melihat perubahannya, apakah dia mengalami plot-plotnya, titik-titiknya mengalami peningkatan pada setiap kali sesi, dan dilihat secara kualitatifnya, dilihat secara pertemuan, setiap kali pertemuan, apakah dalam pertemuan pertama, kedua, ketiga perubahan perilakunya seperti apa. Itu sangat mungkin dilihat Bu Audi. Jadi untuk yang pertama, ketiga terjawab ya Bu Audi ya. Itu Baik. mungkin saja terjadi. Nah, untuk yang ketiga, apakah dapat digeneralisasi? Karena dalam penelitian single subject research, ini kita bicaranya secara statistik. Dalam penelitian single subject research, dalam penelitian secara umum, penelitian itu dapat digeneralisasi apabila subjek yang diambil dalam sebuah penelitian itu harus random. Dan yang kedua, harus representasi dari populasi. Artinya populasinya representatif. Harus ke sana. Apabila dua hal ini tidak dapat terpenuhi, maka hasil penelitian itu tidak dapat digeneralisasi. Nah, merujuk pada itu Bu Audi, maka penelitian single subject research ini tidak dapat digeneralisasi. Tetapi penelitian itu hanya dapat berlaku pada subjek yang diteliti. Kan ke sana. Nah, apakah itu bisa dilakukan untuk penelitian yang lain pada kondisi yang sama? Sangat mungkin terjadi. Misalkan, ini yang tadi single subject research yang dipilih purposive. Misalkan tadi saya mengambil yang introvert dengan pembelajaran aljabar. Bisa saja nanti Bu Audi menggunakan introvert atau persebaya, tapi bukan pembelajaran aljabar. Operasi aljabar bisa saja nanti menggunakan kemampuan menulis, itu bisa saja terjadi. Begitu Bu Audi. Baik, Bapak, terima kasih. Sama-sama Bu Audi. Baik, terima kasih Bu Audi. Kemudian kita lanjutkan ada Bu Yuni yang resen. Silakan mungkin langsung disampaikan saja Bu Yuni. Silakan. Ini pertanyaan yang tertunda pada waktu workshop ini. Tahu aja Pak Adi, makasih Pak Vicky, Pak Adi, mohon maaf. Kadang pertanyaan ini bisa juga untuk saya, kadang juga saya mungkin masukan buat mahasiswa yang masih malu-malu mau tanya ya Pak Adi, karena saya takut Pak Adi keburu lompat ke tetangga sebelah nih, saya memanfaatkan. Ayo mahasiswa yang ragu-ragu, walaupun bukan SSR nggak apa-apa ya Pak Adi, mereka bebas ya. Boleh, silahkan. Selama saya bisa jawab. Alhamdulillah, insya Allah. Gini Pak Adi, pertama yang mungkin saya juga ingin tahu, kalau kita dulu kan di UPI DDR itu kita pasti tahu lah pelopornya atau tokoh yang punya Pak Didi ya, Prof Didi kita gitu. Nah kalau SSR ini siapa ya Pak Adi mungkin yang pelopor pertama dan lainnya, dan buku mana yang mungkin kalau yang tertarik mau meneliti SSR sebagai pendukung referensinya mungkin Pak Adi bisa merekom. Ini mudah-mudahan sih karya Pak Adi, insya Allah saya langsung pesan hari ini. Kemudian kalau saya ingin berkolaborasi ya Pak Adi tentang R&D dengan guru, alumni, ataupun dengan mahasiswa pemula gitu. Berapa ya tahapan desain yang harus dibuat itu? Karena selama ini yang saya pahami untuk S1 itu hanya sampai 4 tahap aja ya, masih dasar lah istilahnya. Nah itu saya mohon penjelasan Pak Adi yang mungkin bahasanya atau komunikasinya lebih dipahami. Jadi kalau mungkin tidak berkolaborasi dengan mereka juga misalnya seperti kayak kita yang sudah selesai studi ini mau itu mesti harus desainnya yang berapa supaya kita publish di jurnal itu yakin lolos lah. Terima kasih Pak Adi atas jawabannya. Baik Bu Yuni, terima kasih. Yang pertama Bu Yuni, apa tadi yang terkait, yang pertama tadi terkait pelopor SSR. Pelopor SSR. Kalau di Indonesia SSR nanti Bu Yuni bisa mencari buku Juang Sunanto Bu Yuni, Juang Sunanto dan Takeuchi. Juang Sunanto dan Takeuchi. Itu kelihatannya bisa diunduh e-booknya. Free itu, kelihatannya bisa. Itu di Indonesia.
Walaupun kalau boleh saya mengatakan ada beberapa kesalahan menurut David Elkis. Kebetulan saya ada kesempatan beberapa bulan yang lalu saya sempat berkomunikasi dengan David Elkis. David Elkis adalah salah satu, kalau saya boleh mengatakan, beliau adalah Hokage dalam bidang Single Case Experiment Design atau SCED, di mana SCED itu kan Single Subject Research. Nah, saya sempat berkomunikasi sama David Elkis bahwa yang namanya Single Subject Research atau SCED itu harus ada tahapan retrieval. Retrieval ini untuk apa? Retrieval ini untuk melihat apakah intervensi yang diberikan oleh peneliti kepada subjek itu memberikan efek atau tidak. Sebagai contoh, saya gambarannya yang paling sederhana gini, Bu Yuni. Saya mempunyai satu tanaman. Bu Yuni suka tanaman apa, Ibu Yuni? Saat ini saya suka bunga melati, Pak. Oke, anggap saja tanaman bunga melati. Kita ingin melakukan sebuah eksperimen dengan tanaman bunga melati ini. Bunga melati ini ternyata pada tahapan pertama, pada tahapan baseline, itu otomatis bunganya kan tidak diapa-apakan. Kalau kita bicaranya kelompok kontrol itu kan nggak diapa-apakan selama 7 hari. Ternyata kan melatinya layu nih Bu Yuni, melatinya layu, tapi tetap disirami, tetap seger gitu, tapi disirami. Ternyata 7 hari layu. Berikutnya untuk menuju ke tahapan intervensi, maka saya memberikan pupuk. Tadi kan desain B-nya pupuk ya, kita berikan pupuk. Karena pupuk A, katakanlah pupuk A. Ternyata kita tunggu sampai 7 hari. 7 hari juga. Nanti tidak harus intervensi, tidak harus baseline 7 hari, intervensi 7 hari. Bisa saja nanti berbeda. Ternyata dari 7 hari itu bunganya jadi seger. Kita kasih pupuk A, disirami tetap. Kita kasih pupuk A, disirami juga tetap. Ternyata bunganya seger. Gates mengatakan kita tidak bisa menyimpulkan bahwa pupuk A itu memberikan efek yang positif terhadap bunga melati. Belum bisa. Nah, bagaimana biar bisa tahu? Maka desain itu harus ditarik kembali di retrieval. Retrievalnya seperti apa? Bunga itu jangan berikan pupuk. Kalau bunga itu masih dalam kondisi seger, maka pupuk yang diberikan itu tidak memberikan efek ke sana. Tetapi kalau ternyata bunga itu ternyata setelah pupuknya dilepas kembali layu, maka pupuk A tadi memberikan efek yang positif di situ. Maka desainnya harus B diretrieval kembali ke A. Nah, di Juang tidak diceritakan ke sana, tetapi terlepas itu error ataupun tidak, kita harus patut berterima kasih yang bersangkutan. Kalau tidak ada yang bersangkutan kan tidak ada single subject research di Indonesia. Begitu pula di desain didactical research DDR. Kalau tidak ada Prof Didi kan tidak ada DDR. Nanti kalau ketemu Pak Ageng nggak mengenal DDR. Mengenalnya nanti gimana Bu Yuni? Pak Ageng etnomatika kayaknya nih. Bukan etno. Dia lebih cenderung nanti pahamnya Pak Ruli itu validation studies. Single validation studies. Walaupun secara umum validation studies dengan desain didactical research ada irisannya. Walaupun ada yang mengatakan itu dua hal yang berbeda, ya oke lah, enggak apa-apa, dua hal yang berbeda. Tapi kalau kacamata orang melihat itu ada irisannya. Tetapi terlepas dari itu semua, kita kan berterima kasih pada Prof Didi. Kalau nggak ada Prof Didi, nggak ada DDR, begitu ya Bu Yuni ya. Begitu. Itu yang pertama Bu Yuni ya. Sudah terjawab. Yang kedua, terkait dengan kolaborasi. Apakah bisa berkolaborasi dengan pihak lain terkait dengan penelitian dengan pihak lain? Sangat dimungkinkan. Seperti kemarin saya ingin berkolaborasi, tapi tidak di hasil penelitian, di hasil publikasi dengan David Elkis. Ternyata bertepuk sebelah tangan karena beliau sudah retirat, artinya sudah emeritus, tidak mengajar kembali. Sehingga beliau tidak bersedia, tetapi pasti bersedia menjadi konsultannya. Artinya kalau ada apa-apa, saya masih bisa berkomunikasi ke sana. Nah, terkait dengan tahapan 4 tahapan tadi itu, 4 tahapan yang dari yang seperti apa Bu Yuni?
yang baru diterapkan di kami itu, tapi bukan di prodi matematik ya, kami punya prodi lain yang sudah menerapkan itu. Pertama mereka membuat desain dulu Pak, ya. Jadi seperti misalnya mengajarkan sirkulasi air gitu, mereka buat R&D pengembangan media pembelajaran dari siklus air. Mereka buat desain dulu kayak skema coret-coret pakai pulpen. Lalu itu dibuatkan satu medianya yang sudah lebih baik, entah dalam bentuk apa biodrama atau apa gitu ya. Kemudian itu diuji cobakan ke pakar. Jadi minta pendapat pakar. Nah, tahapan keempat terakhir adalah diuji cobakan kepada siswa atau subjeknya. Lalu baru mereka temukan hasilnya, bla bla, dilaporkan dalam hasil penelitian. Jadi baru 4 tahap sederhana, Pak. Yang perlu dipertimbangkan kembali adalah desain penelitian R&D yang digunakan seperti apa? Apakah seperti yang disampaikan Bu Audi tadi, apakah menggunakan ADDIE tadi, EDIE? Kalau EDIE yang digunakan, maka tahapan itu harus lengkap utuh dilakukan. Nah, seperti yang diceritakan Bu Yuni tadi, need analisisnya belum tampak, Bu Yuni. Analisis kebutuhannya seperti apa? Ibarat kita membangun sebuah rumah, Bu Yuni, maka need analisis atau analisis itu merupakan fondasinya, Bu Yuni. Di saat need analisisnya tidak kuat, maka rumah itu kan jadi ambruk. Kena angin dikit ambruk. Begitu pula dalam R&D. Di saat need analisisnya tidak kuat, maka guncangan itu menjadi memudahkan rumah itu menjadi ambruk. Begitu Bu Yuni. Tetapi secara umum kita berkolaborasi tidak hanya di sesama antar perguruan tinggi ya, antar negara aja sangat dimungkinkan terjadi. Begitu Bu Yuni. Ya. Saya menunggu ini kolaborasi sama Bu Audi, Pak Vicky, Bu Yuni, Bu Ani. Bu Ani dan Bapak Ibu yang lain. Termasuk Terima kasih Bu Pak Wikan. Adi, jawabannya terima kasih. Sama-sama Bu Yuni. Baik, terima kasih Ibu Yuni sudah menyampaikan pertanyaannya. Mungkin ada yang lain, sebentar saya cek dulu di chat. Ini ada yang raise hand. Ibu Maria Justina, mungkin boleh langsung disampaikan apa pertanyaannya biar Pak Adi ini langsung menjawab. Silahkan Ibu Maria. Oke, baik. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk kita semua. Waalaikumsalam. Mohon maaf, saya mahasiswa dari Prodi Matematika semester 7. Oh, oke. Baik, Bu. Baik. Silakan. Baik, Pak. Saya izin bertanya, tapi ini bukan terkait tentang SSR, tapi ini tentang penelitian, Pak. Oke. Gimana, Ibu? Gimana, Mbak? Oke. Untuk pertanyaannya, untuk masalah judul pengaruh, apakah pengujian analisisnya pakai korelasi atau pakai yang lainnya, Pak? Oke. Oke, terima kasih, Pak. Pengaruh ya, Bu ya? Iya, Pak. Nah, ini hampir mirip dengan perkuliahan saya di statistik inferensial di fakultas sebelah, Pak Vicky. Kalau kita bicaranya pengaruh, maka kita harus melihat dulu variabel yang diamati seperti apa. Apabila variabel yang diamati itu datanya berupa data nominal, nanti kita melihatnya data. Apakah data itu nominal atau data itu interval. Kalau data itu nominal, maka Bu Maria tidak bisa menggunakan regresi, tetapi bisanya menggunakan ANAVA. Baik itu nanti UJT atau ANAVA itu kan satu keluarga. Sebagai contoh, Ibu Maria ingin melihat bagaimana tingkat kecemasan siswa pada pembelajaran matematika yang dilakukan secara online, dilihat dari jenis kelaminnya. Karena jenis kelamin itu kan datanya nominal, maka nanti dilihatnya ujinya menggunakan ANAVA satu jalur atau UJT. Karena membandingkan melihat pengaruhnya. Tetapi apabila nanti datanya datanya semuanya berupa variabel interval, maka nanti Bu Maria bisa menggunakan analisisnya menggunakan regresi atau korelasi. Itu bisa. Karena data di interval sebagai contoh pengaruh tingkat kecemasan siswa terhadap prestasi belajar matematika pada pembelajaran online. Itu dilihatnya nanti menggunakan korelasi. Itu bisa, Bu Maria. Begitu jawaban dari saya.
Oke, baik Pak. Terima kasih atas jawaban penjelasannya. Untuk pertanyaan yang kedua, Oke. Silakan, untuk silakan. mengenai judul hubungan, Pak. Hubungannya judul baik-baik saja, Bu. Untuk judul hubungan, apakah perlu uji koefisien determinisasi? Kalau butuh dan tidaknya analisis koefisien determinasi itu tergantung pada rumusan masalah yang akan dilihat oleh Bu Maria. Apakah akan melihat seberapa jauh seberapa besar hubungan yang dilakukan, yang diperoleh. Kalau yang dilihat adalah seberapa jauh, maka koefisien determinasi itu perlu dilihat. Jadi perlu tidaknya itu harus dilihat rumusan masalah yang dituliskan Bu Maria pada bab 1. Kalau di tempat kami bab 1 itu. Setelah latar belakang, identifikasi masalah, ada rumusan masalah. Itu dilihat di sana, Bu. Kalau tidak ada, maka koefisien determinasi kelihatannya tidak perlu. Tetapi biasanya kalau kita ingin melihat seberapa kuat atau seberapa besar pengaruh atau hubungannya, kuat lemahnya hubungannya, itu akan dilihat di koefisien determinasinya, Bu. Begitu, Bu Maria. Baik, Pak. Terima kasih untuk penjelasannya. Baik, sama-sama, Bu. Bagaimana, Maria? Apakah ada pertanyaan ketiga? Sudah, Pak. Terima kasih, Sudah ya? Pak. Oke, baik. Mungkin ada lagi yang sebentar, saya mau lihat di kolom chat. Pak Adi, ini Ya. ada direct chat. Tapi agak panjang nih. Ini direct chat-nya kenapa Ke saya. Pak Vicky semua? Ke saya langsung. Nah, jadi ini saya bacakan ya. Ketika penelitian ini diterapkan di pendidikan matematika dan tidak jarang ada siswa yang memiliki hambatan belajar yang biasa dikenal hambatan ontogeni gitu kan, didaktis dan epistemologis. Nah, siswa dengan hambatan belajar bisa dikatakan bahwa mereka berkebutuhan khusus dalam tanda kutip ya. Boleh, iya betul. Masing-masing hambatan membutuhkan treatment berbeda. Pasti. Bagaimana desain pemetaan treatment dalam penelitian single subject research ini ya? Mungkin maksud dia dari beberapa hambatan itu pemetaan untuk treatmentnya itu gimana gitu. Mungkin itu yang saya pahami. Terima kasih. Pak Vicky mau tanya dulu. Adakah dosen STKIP Kusumanegara yang sedang studi di UPI? Sepertinya tidak, tapi di kampus Semarang kalau nggak salah ya. Semarang ada. Oh ada. Saya tahu jadinya. Begini, dalam single subject research itu fokuskan pada satu variabel untuk melihat sampel. Misalkan tadi terlalu banyak karakteristik, itu kan banyak sekali karakteristik. Maka dari karakteristik itu fokuskan pada salah satu subjek, salah satu kriteria untuk mengambil subjek. Karena dalam penelitian single subject research itu difokuskan pada satu karakteristik saja. Nah, bagaimana apabila karakteristik itu memiliki lebih dari karakteristik yang berbeda-beda, ya nggak apa-apa, tapi itu bisa diabaikan. Karena kalau kita mengamati mencari yang benar-benar ideal dalam penelitian social science, maka itu tidak akan mungkin terjadi. Sebagai contoh, kita dulu pada waktu kuliah S3 itu kan termasuk kategori bapak-bapak berkebutuhan khusus, Pak Vicky. Kalau Pak Vicky enggak, kalau saya iya. Kan ke sana. Jadi kita melihatnya adalah satu subjek ini karakteristiknya seperti apa, itulah yang kita ambil. Sehingga pemetaan itu berdasarkan subjektivitas dari peneliti. Apakah subjek yang diambil itu sudah sesuai atau belum dengan kriteria yang kita pilih. Begitu Pak Vicky. Oke, baik. Terima kasih Pak Adi atas jawabannya. Dan sepertinya ini tidak ada pertanyaan lanjutan untuk yang pertanyaan barusan dijawab. Oke, selanjutnya apakah ada lagi yang ingin menyampaikan pertanyaannya? Saya persilahkan bisa langsung atau menyampaikan atau bisa mengirim direct chat. Silakan.
Sepertinya sudah tidak ada lagi Pak Adi yang ingin disampaikan oleh teman-teman. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Adi hari ini bisa menjadi konsen kita gitu ya di penelitian selanjutnya. Baik, kita cukup mungkin untuk sesi pertanyaannya. Pak Dr. Sri Adi Widodo, mohon maaf karena acara ini memang pertama dibatasi waktu gitu ya, karena Bapak juga ada kegiatan di tempat lain. Jadi ini materinya saya pikir luar biasa dan jujur saya juga sangat menikmati materi ini. Terakhir Pak Vicky, mungkin kapan-kapan kita bisa kumpul bareng gitu sesama dosen untuk kita bisa kolaborasi terkait dengan penelitian single subject research, sehingga nanti biar tidak banyak hal yang bisa kita diskusikan lebih jauh sebenarnya. Kemarin saya berharap pada waktu saya ke Bogor ada Bu Audi, ada Pak Vicky, ada Bu Yuni, itu bisa ngobrol bareng, istilahnya ngopi bareng gitu. Tapi ternyata waktu yang tidak memungkinkan ke sana. Begitu Pak Vicky. Baik, terima kasih Pak Adi, luar biasa. Jadi kita lanjutkan, mungkin ini bagian akhir dari tugas saya gitu ya. Nah, atas nama seluruh peserta acara, berikut atas nama Ibu Nur Imani MPD selaku Kaprodi di Pendidikan Matematik STQ Kusuma Negara dan para pimpinan yang ada di STQ Kusuma Negara, kami mengucapkan terima kasih atas pemaparan yang sudah Bapak sampaikan kepada kami. Itu sangat berkontribusi besar buat kami dan perkembangan ilmu pengetahuan kami. Doa kami semoga Bapak selalu sehat dan bahagia. Amin. Saya akhiri Pak Adi, sampai di sini dulu acara kita. Mudah-mudahan ada kesempatan lain ya. Saya menunggu apa yang Pak Adi sampaikan tadi. Bisa duduk bareng dan ngopi bareng gitu ya. Nah, terima kasih dan saya pikir selamat melanjutkan aktivitasnya kepada Pak Adi. Ita, halo Ita. Baik Pak. Ita, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya mohon maaf jika ada kekurangan dalam tugas ini gitu ya, tugas yang diberikan kepada saya sebagai moderator. Acara ini saya kembalikan kepada Ita, Ibu Ita untuk dilanjutkan. Akhir kata saya ucapkan selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Silakan. Terima kasih banyak kepada narasumber dan moderator kita pada acara webinar hari ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak narasumber, Bapak Dr. Sri Adi Widodo MPD dan moderator Bapak Dr. Vicky Al-Ghadari. Semoga ilmunya tentu bermanfaat bagi kita semuanya. Selanjutnya, foto bersama dengan hormat kepada narasumber, moderator, Bapak Ibu dosen, juga peserta webinar untuk berkenan foto bersama dengan menyalakan kameranya masing-masing. Kan masih di sini. Bapak. Ada peserta lain Pak Vicky. Juga peserta webinar silakan untuk menyalakan videonya masing-masing. Siapa Pak Adi? Bu Wikan, tadi ada Bu Fitri. Oh, ini masih di Bu Wikan. Untuk foto bersama 3, 2, 1. Baik. Terima kasih atas semuanya. Demikian serangkaian acara pada hari ini. Saya Ita Rosita sebagai pembawa acara mengucapkan terima kasih atas kehadirannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Makasih Pak Adi. Pak Adi, berkah ilmunya. Terima kasih. Mohon izin Bapak Ibu dan rekan-rekan semua, saya geser di ruang sebelah ya. Siap Pak Dan Adi. ini Terima hanya kasih bisa banyak. terjadi kalau kondisi pandemi. Kalau nggak pandemi nggak bisa. Iya, disyukuri banget. Pak Adi, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Pak Adi. Bu Ani, mungkin momennya bisa dipakai sesuatu, masih ada beberapa menit ya Pak Vicky ya. Apanya ini? Oh, ya. Ada Boleh. yang disampaikan apa? Boleh. Silakan. Bagi ada yang mau menyampaikan, boleh silakan. Bu Ani di bis ya? Sepertinya iya, Bu. Bapak Ibu, saya mohon izin